rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Bersama saya, Yeti Martanti, dalam acara Bincang Budaya, melaras, ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Strategi diplomasi budaya. Kita sebagai manusia Jawa yang menjadi bagian dari Yogyakarta sebagai sebuah entitas adalah agen-agen yang harus mawas diri membawa citra terbaik dari diri kita. Diplomasi budaya adalah sebuah konsekuensi logis keberadaan Yogyakarta di antara masyarakat dunia. Di sini merupakan waktu yang tepat untuk belajar memahami citra diri seperti apa untuk merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan yang luhur khas kota Yogyakarta. Masih bersama saya dalam acara Bincang Budaya, melaras ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, di sini saya menghadirkan tamu yang sangat istimewa, berada di tengah-tengah kita dalam acara Bincang Budaya. Di sebelah kanan saya ada Pak Hangga Fatana. Beliau adalah Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, dan di sebelah kanan saya lagi ada Mas Fauzi Helmi. Beliau adalah dosen di beberapa tempat, banyak banget ya Mas Helmi ya, di beberapa tempat terkait dengan desain visual ya Pak, desain visual, dan juga seorang fotografer nih, luar biasa. Jadi tamu istimewa kita sangat luar biasa pada saat ini, dan kita akan berbincang terkait dengan diplomasi budaya. Tapi sebelum itu, saya ingin kenalan dulu nih sama Pak Hangga dan juga Mas Helmi. Pertama, selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Pak Hangga, ya Bu Yeti. Bagaimana aktivitas saat ini? Karena kita tahu bahwa kondisi pandemi tentunya ada beberapa keterbatasan, apalagi di dunia akademik begitu. Bagaimana Pak Hangga ataupun selaku dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia untuk bagaimana mengatasi hal tersebut ataupun menyikapi terkait dengan hal tersebut? Baik, Bu Yeti. Jadi pada prinsipnya pandemi ini mengubah gaya hidup semua elemen masyarakat, dan kita juga tahu bahwa pendidikan tinggi menjadi salah satu aspek yang terpengaruh begitu. Sejak Maret 2020, sebagian besar perguruan tinggi di Jogja, ratusan, itu telah mengubah metode belajar dari luring ke daring sampai dengan hari ini. Dan ini membuat juga bagaimana kemudian mahasiswa, dosen, dan juga pengelola perguruan tinggi harus beradaptasi untuk memastikan bahwa pembelajaran daring itu tidak kalah menarik dibanding pelajaran luring kalau kita tatap muka. Dan ini bukan satu yang mudah terus terang. Itu satu, Bu Yeti. Yang kedua yang menarik adalah ketika kita bicara tentang perguruan tinggi, maka kita bicara tentang animo pendaftar. Jogja adalah kota pelajar, kota pendidikan. Dan hal yang menarik adalah ternyata dari ratusan perguruan tinggi, 100 lebih perguruan tinggi yang ada di kota Yogyakarta, di Yogyakarta, itu animo pendaftar pada tahun 2020 lalu tidak begitu berpengaruh signifikan. Menurun sedikit, tapi tidak seperti yang diprediksikan di awal bahwa itu akan sangat terpengaruh. Ini hal yang menjadi awal yang baik ya untuk bisa bertahan dalam masa pandemi ini, begitu. Oke, berarti harus banyak kreativitas, inovasi, dan kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang mungkin sebelumnya itu nggak kita bayangkan. Nah, perubahan-perubahan ini juga sangat mempengaruhi lah perilaku terkait dengan dosen itu sendiri, bagaimana kampus itu sendiri, dan juga bagaimana terkait dengan seleksi untuk mahasiswa. Nah, ini bagaimana proses berjalannya terkait dengan hal tersebut? Ini menarik. Jadi pada tahun 2020 yang lalu, perguruan tinggi swasta se-Jogja itu berkumpul, dan kemudian kita ingin memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru itu terintegrasi dan juga bisa dilaksanakan secara terpadu dalam satu situs gitu. Kita sempat launching tahun lalu Jogjaversitas, dan ribuan pendaftar masuk, dan ini juga menolong perguruan tinggi karena di Jogja perguruan tinggi ada yang berskala besar, sedang, dan juga kecil dari sisi jumlah mahasiswa.
Dan ini kemudian melalui platform ini tertolong, Bu Yeti. Jumlah Ini pendaftar. berarti ada proses pendekatan budaya ya, bagaimana Betul kemudian sekali. di antara kampus sendiri juga bergotong royong begitu Betul, kan? betul Iya, sekali. iya. Saling bahu-membahu, berat sama dipikul gitu ya. Jadi oke. beban yang dihadapi dalam situasi COVID semacam ini dihadapi bersama dengan semangat kekeluargaan dan betul tadi Bu Yeti, semangat gotong royong bersama. Oke, iya terima kasih Pak Angga. Pak Helmi, beliau juga akademisi nih, praktisi juga. Nah bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan pandemi ini yang kebetulan juga Mas Helmi kan punya usaha nih, punya bisnis kopi nih. Jadi kalau mau ngopi-ngopi bisa lah ke tempatnya Mas Helmi. Bagaimana Mas Helmi menyikapi hal tersebut? Sebenarnya ini adalah satu masa yang memang harus kita hadapi bersama. Justru kita menghadapi sebuah peradaban baru di mana di ruang kreativitas semua orang itu bisa mengaktualisasikan dirinya dari siapapun, dimanapun dan kapanpun melalui media apapun, sehingga dunia kreativitas ini kan adalah kita sedang disediakan sebuah panggung raksasa, ya, di mana semua orang bisa mengeksplorasi karyanya dimanapun berada, sehingga kompetisi serta konsep apa yang ingin mereka sampaikan bisa tervisualisasikan dengan baik. Apalagi dengan hadirnya sosial media yang sekarang dengan fitur-fitur yang semakin canggih dan semakin meriah ya dalam tatanan kehidupan baru ini. Jadi ruang kreativitas ini benar-benar sangat dibuka selebar mungkin. Artinya sebuah ekosistem baru juga di dalam sebuah kota ini juga harus tersampaikan dengan baik. Seperti yang tadi disampaikan Pak Angga di dunia akademisi ya, bahwa kita memang sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak mudah, sehingga semuanya harus berpacu dengan keadaan bahkan waktu, supaya tidak membuang waktu secara percuma, tapi kita juga mempersiapkan sebuah ekosistem ini menjadi sebuah ekosistem yang sangat kreatif. Apalagi di jurusan saya kebanyakan kan jurusan desain, komunikasi, serta visual, yang itu juga harus dibekali dengan sebuah konsep visualisasi budaya yang cukup memadai. Dalam artian ini juga bisa disampaikan kepada publik bahwa ini adalah sebuah ruang di mana kita harus bisa maju dalam sebuah kondisi peradaban baru. Yang tentunya ya kita tahu standar protokol itu sangat penting. Oke, berarti kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan semua dari akademisi pun seperti itu, dari kampus, kemudian juga dari pihak-pihak pelaku usaha gitu, harusnya mulai berubah nih. Betul. Nah, tergantung bagaimana kemudian berubahnya itu dalam penerapannya, karena kan semua juga mempunyai kemampuan yang berbeda gitu. Nah, ini berangkat dari hal tersebut tentunya Mas Helmi, Pak Hangga itu punya hobi yang sama. Mereka suka ngopi begitu. Nah, di era pandemi saat ini kan jadi terbatas nih ngopi. Padahal katanya kalau misalnya ngopi itu bisa kreativitasnya lebih meningkat begitu. Nah, kebetulan Pak Helmi ini juga punya usaha kopi begitu. Nah, kalau melihat dunia usaha terkait dengan banyaknya makanan ataupun kuliner yang ada di Jogja saat ini, menyikapi terkait dengan pandemi tentunya juga ada beberapa hal gitu yang harus disesuaikan. Entah itu prokesnya, kemudian juga bagaimana proses untuk bisa tetap dikunjungi. Nah, ini bagaimana Pak Helmi? Jadi siapapun yang melakukan usaha, terutama bisnis coffee shop, semuanya akan terdampak ya. Karena jelas sekali Jogja adalah tempat di mana para wisatawan datang ke Jogja. Ketika jumlah wisatawan menurun, artinya jumlah pengunjung kedai atau coffee shop itu pasti akan menurun. Tentunya ini tidak mudah dihadapi oleh semua pelaku usaha. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita harus mensikapi ini semua dengan penuh optimisme. Tentunya juga dengan standar protokol yang sudah disepakati antara pihak pemilik kafe dengan pemerintah kota ya dalam hal ini. Jadi justru ini akan menjadikan sebuah dimensi baru di mana para pengusaha kafe harus berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kreativitas ya dalam tatanan baru ini, tapi tetap harus mempertahankan standar protokol yang tidak dimungkinkan akan berkembangnya penyebaran virus ini gitu.
Baik, ini kayaknya sebenarnya saya pengennya tuh di awal ini kita ngobrolnya yang ringan-ringan, tapi malah sudah mulai agak berat nih. Nah ini saya mau tanya nih Pak Hangga yang kebetulan juga sebagai dosen begitu, sebagai ayah gitu, kemudian punya banyak hobi, senang ngopi, kemudian juga senang bersepeda nih. Nah, bagaimana nih aktivitas yang sangat banyak saat ini, tapi juga untuk menjaga imun, karena kan sekarang semuanya tuh terbatas dalam melakukan mobilitas begitu. Nah, untuk menjaga imun supaya tetap sehat ini, bagaimana Pak Hangga melakukan kegiatan-kegiatan yang meski tetap harus menjaga prokes, tapi juga harus prima ya. Harus prima tetap, karena kan banyak aktivitas nih. Betul Bu Yeti. Ada 2 kata kunci mungkin ya. Kata kunci pertama secara fisik, kita memastikan bahwa fisik kita harus prima. Tubuh kita kan pasti punya alarm ya. Kalau kita kurang fit atau apa, sehingga kita perlu memastikan bahwa olahraga seimbang dengan aktivitas. Jadi karena pandemi ini membuat mobilitas kita berkurang otomatis, yang tadinya tatap muka harus di kelas, sekarang segala sesuatunya secara daring dari pagi sampai sore. Nah, kita harus tetap bergerak, mau itu olahraga atau sekadar jalan kaki dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua Bu Yeti dan Pak Helmi, mungkin yang menarik adalah meminimalkan syarat bahagia. Jadi bahagia saja gitu, karena konon bahagia itu mendukung imun. Jadi kalau sebelum pandemi mungkin ada beberapa syarat yang agak susah ditempuh untuk bahagia. Sekarang udah yang penting sehat itu bahagia. Jadi itu nampaknya yang kalau saya secara pribadi itu mendorong aktivitas kita akhirnya tetap prima dan tetap optimis tadi disampaikan oleh Pak Helmi. Karena sebenarnya pandemi ini betul-betul Bu Yeti mendorong kita untuk mencari berkah tersamar, blessing in the disguise. Jadi bisa jadi satu sisi ini dianggap memang sebagai ujian, musibah dan seterusnya, tapi di sisi lain ini adalah kesempatan baru yang bisa kita cari peluang untuk terus tumbuh di masa depan. Mas Helmi, bagaimana? Apakah aktivitasnya menjadi berkurang, kemudian di kedai kopi saja, atau di rumah saja, atau kemudian juga melakukan aktivitas yang lain? Karena semua sekarang bisa melakukan di tempat, begitu kan? Betul. Bagaimana Mas Helmi menyikapi hal tersebut? Boleh nggak nih loh? Oh iya, justru di masa pandemi ini malah justru kreativitas kita malah justru terpacu lebih banyak lagi. Dimana selain melalui sosial media, bahkan saya baru saja melakukan pameran skala internasional ya, di 8 kota 7 negara, pameran fotografi dunia sematawayang. Nah itu justru bisa berjalan dengan baik di masa pandemi. Sebelum pandemi malah itu beberapa kali tertunda. Artinya bahwa ruang panggung besar yang sedang dipersiapkan untuk siapa saja ini tersampaikan dengan baik. Ya salah satunya tadi Bu Yeti, bahagia. Bahagia itu katanya sederhana, tapi kan nggak mudah juga. Gitu. Tapi artinya bahwa meningkatkan satu kondisi imun yang baik, ya, kita harus bahagia. Entah dengan cara apapun ya. Terutama salah satunya adalah olahraga. Tapi kita harus mengambil dari sisi positifnya. Bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk kembali aktif berolahraga, menjaga kebersihan ya. Terus kemudian kita juga lebih empati terhadap lingkungan sekitar, lebih mencintai tanaman ya. Itu yang harus kita terus galakkan ya, dan itu menjadi berkah buat semua orang. Berarti hikmahnya memang ada hikmah positif di balik semua kondisi yang terjadi saat sekali. ini. Artinya bahwa bagaimana kita semua harus mericas kembali ya. Betul. Mericas, jadi artinya sesuatu yang mungkin dulu sudah kita lakukan terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan dan sebagainya begitu. Mungkin ini juga harus kita optimalkan lagi ya, karena kadang kita abai begitu. Pak Hangga, Mas Helmi, mungkin kita sejenak minum-minum dulu sebelum nanti kita akan bicara yang lebih berat lagi. Berat enggak ya? Lebih berisi. Kita nanti akan diskusi lagi, ngobrol lagi dengan tema terkait dengan strategi diplomasi budaya. Kondisi negara sekarang ini
sedang perang. Hah? Perang? Prajurit, siap untuk latihan. Siap, Komandan. 1, 2, 3. Oh iya, yuk. Jaga jarak ya. Jan, ngawur tenang. Rakroso, Dek. Iya, Dek. Resikonya tetap gede, Mas. Aku ki kepala keluarga lho, Dek Sar. Kudune aku sing nyambut gawe. Aris. Ojo nyedak, jaga jarak. Dari semua materi yang Ibu jabarkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sampai di sini pelajaran Ibu. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim ke email ketua kelas ya. Halo, Mas. Masih bersama saya dalam Bincang Budaya Ngelaras, ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Jogja, mungkin kalau kita bicara tentang Jogja, sangat kaya dengan budaya yang sangat luar biasa ya. Ada banyak potensi seni budaya yang sampai hari ini masih lestari begitu. Dan ya masih dilakukan oleh masyarakat yang ada di Jogja. Karena itu merupakan sebuah budaya yang turun-temurun masih diwariskan dan saat ini masih dijalankan dari sejak dari mulai prosesi upacara adat, kemudian juga bagaimana siklus kehidupan manusia itu dijalankan di Yogyakarta ini sebagai bagian dari budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Pak Hangga, bicara terkait dengan budaya, menurut Pak Hangga, bagaimana positioning kota Yogyakarta dengan kota-kota di mancanegara? Karena saya tahu bahwa Pak Hangga ini kan ketua jurusan hubungan internasional dan dosen juga hubungan internasional, tentunya punya banyak sekali wawasan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana Pak Hangga? Positioning kota Yogyakarta dalam konteks ini menarik Bu Yeti. Kalau kita lihat kota Yogyakarta, kota yang sangat distintif. Dari sisi potensi tentu potensi budaya, baik itu tangible maupun intangible, begitu berlimpah. Dan tadi disampaikan oleh Bu Yeti juga bahwa upaya pelestarian budaya dari hulu ke hilir juga terjaga dengan baik begitu. Dan kalau kita lihat beberapa kota misalnya di Asia maupun di Eropa, kita lihat di beberapa benua misalnya, Jogja tidak pada posisi yang kemudian sama dengan yang lain. Jogja sudah punya karakteristik, baik itu secara visual, mungkin nanti Pak Helmi juga mengulik di bagian itu, maupun secara karakteristik dari warganya gitu. Ada beberapa survei yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan bagaimana suatu kota itu bisa dilihat tidak hanya dari sisi atmosfer ataupun langgam arsitekturnya, tapi juga bagaimana karakteristik warga yang tinggal di dalamnya begitu. Dan Jogja, salah satu kota yang disurvei ini ditempatkan sebagai satu kota yang memiliki karakteristik warganya yang mudah bahagia, itu yang pertama. Yang kedua memang warisan budaya yang itu melekat di berbagai aspek, baik itu bahasa maupun aspek-aspek yang lain ya, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan yang lain, tata krama dan seterusnya. Itu juga menjadikan Jogja memiliki posisi yang distintif dan potensi yang begitu banyak ini sebenarnya adalah modal yang sangat melimpah, yang
bisa kita terus manfaatkan untuk menjadikan Yogyakarta terpandang tidak hanya secara nasional tapi tentunya di level global, Bu Yeti. Jadi ini bisa menjadi salah satu modal ya, modal utama malah justru ya. Boleh, modal betul, utama. betul. Yang keanekaragaman yang sangat luar biasa yang Betul. dimiliki oleh Jogja dan sudah menjadi identitas bahkan Betul. sudah menjadi identitas dan jati diri masyarakat yang ada di Jogja maupun Indonesia begitu ya. Pak Helmi, bicara terkait dengan hal tersebut, bagaimana kemudian secara visual disampaikan kepada publik sebuah kota yang berbudaya? Ya, ini cukup menarik bagi saya. Jogja adalah sebuah entitas yang tumbuh bersama-sama berkembang antara budaya modern dengan budaya tradisional yang di situ akan melahirkan sebuah proses asimilasi yang cukup menarik bagi semua orang yang datang ke Jogja, terutama adalah romantismenya ini, ya kan? Nah, bagaimana akhirnya sebuah karakteristik Jogja ini bisa divisualisasikan dengan baik? Artinya di situ akan tumbuh juga ekosistem, manusianya juga yang ada di situ. Bukan hanya menjadi sebuah wacana, tapi menjadi sebuah kata kerja yang hidup di dalamnya. Artinya adalah di masa pandemi, masyarakat Jogja cukup konsisten bagaimana mereka menjaga sebuah protokol kesehatan yang sangat Vital, mendapat perhatian oleh semua kalangan dimanapun berada. Pada beberapa waktu lalu teman-teman saya yang mungkin berada di kota-kota lain sangat memuji dengan kondisi itu. Artinya ekosistem budaya yang adiluhung ini tercipta dengan baik hingga kini gitu. Dan ini juga tervisualisasikan dengan baik melalui berita-berita, bahkan sosial media ya. Semuanya bisa melihat bagaimana kultur kota Jogja yang begitu dinamis serta menjaga budaya yang sangat adiluhung. Begitu. Iya. Jadi ternyata kekayaan ataupun modal budaya yang sangat luar biasa ini juga menjadi salah satu cara ya, cara untuk bagaimana mengatasi pandemi saat ini ya. Dan mungkin kalau kita lihat Jogja ini memang termasuk salah satu yang berhasil ya, karena mungkin dilakukan dengan pendekatan budaya yang memang sudah berlangsung, sudah ada dalam masyarakat yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Nah, betul. Mas Helmi, bagaimana menurut Mas Helmi sebuah kota yang berbudaya juga menyadari yang seperti yang disampaikan Mas Helmi tadi, menjaga situasi dalam masa pandemi ini? Ya, salah satunya mungkin gini, yang cukup menarik. Justru ini masuk ke ranah industri fashion ya, di mana beberapa tempat di Indonesia itu semua orang merasa keberatan ketika menggunakan masker. Ya, semua bilang saya ngap ketika harus menggunakan masker dan lain-lain. Tapi di sisi lain, Jogja melahirkan masker-masker yang cukup unik, yang diciptakan dengan kultur budaya yang ada, terutama adalah batik masker ya, yang ini juga memicu pertumbuhan industri fashion di tanah air. Dan akhirnya itu diikuti oleh beberapa kota lain yang misalnya ada lurik, ada batik dari Sumatera Utara dan lain-lain yang akhirnya memicu sebuah kreativitas yang multidimensi di semua kota lain di Indonesia. Dan ini sangat positif Bu Yeti. Ya, artinya bahwa ternyata memang di masa pandemi ini bagaimana orang tetap berkarya. Betul. Memang harus kreatif ya, dengan inovasi-inovasi untuk menyikapi bagaimana pandemi ini harus disikapi dengan lebih baik, dengan bijak. Mungkin dari masalah hal yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, bagaimana kemudian industri fashion justru malah menangkap hal tersebut. Justru ini juga bisa menjadi campaign sih ya. Artinya bagaimana kemudian batik itu kan sebagai warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO, artinya justru juga masker-masker mungkin dimodif begitu ya dengan batik-batik ya saat ini justru itu menjadi peluang juga bagi industri fashion untuk kemudian menghadapi masa pandemi yang mungkin dulunya mungkin banyak melakukan proses produksi hanya masalah baju saja, tapi justru sekarang juga bisa melalui masker-masker ini bisa kemudian diproduksi dan juga bisa dijual gitu ke masyarakat. Pak Hangga, kembali kepada konsep diplomasi budaya ya. Menurut Pak Hangga, bagaimana konsep diplomasi budaya yang tepat kemudian bisa dijalankan
oleh masyarakat Jogja itu sendiri. Ya. Khususnya juga nanti mungkin bisa ada dari pemerintah itu sendiri juga harus melakukan seperti apa begitu. Ya. Menarik Bu Yeti. Jadi ketika kita bicara diplomasi budaya sebenarnya kita perlu melihat dulu definisi diplomasi begitu. Dari akar kata beberapa bahasa misalnya diplomasi itu ada dari bahasa Prancis yang sebenarnya artinya utusan yang secara sah mewakili teritorial tertentu untuk menyampaikan sesuatu gitu. Atau dari bahasa Yunani misalnya diplomasi juga awal katanya diplo dan ma gitu. Diplo itu dilipat dua, ma itu adalah satu objek. Artinya ada satu entitas yang memang itu dikirimkan atau disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Yang mana artinya kalau kita bicara diplomasi, awalnya itu konsep yang hanya dilakukan oleh pemerintah. Begitu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kita melihat bahwa diplomasi ini ternyata tidak hanya menjadi domain milik pemerintah secara eksklusif. Diplomasi itu justru sekarang semakin ngetren, semakin populer, dilaksanakan dan dikampanyekan oleh aktor non-negara. Bisa pemerintah, bisa bisa non-pemerintah, masyarakat, bisa korporasi, bisa masyarakat sipil, dan banyak kelompok-kelompok budaya misalnya. Dan diplomasi budaya menjadi salah satu alat yang kemudian dijadikan bagaimana memaksimalkan hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Bicara konsep diplomasi yang pas, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat Kota Jogja, Bu Yeti, menarik untuk kita lihat bahwa diplomasi budaya ini ada diplomasi yang tentunya digerakkan oleh masyarakat. Artinya tidak hanya kemudian pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah ya, yang melaksanakan diplomasi budaya, tapi bagaimana kemudian tadi modal-modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat, baik itu katakan tadi kalau boleh menggunakan studi kasus masker misalnya, bagaimana gerakan menggunakan masker, yang masker itulah dimodifikasi dari sisi tampilan, itu bisa di campaign misalnya di media sosial, ada banyak kanal yang bisa kita lakukan gitu. Yang itu dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah tentu memfasilitasi gitu ya. Tetapi aktor yang muncul sebagai duta budaya itu akan semakin terinternalisasi kalau itu dilaksanakan oleh masyarakat gitu. Itu jadi yang peran aktif masyarakat itu sangat penting. Sangat berpengaruh begitu, Bu Yeti. Jadi arahnya mungkin ke situ. Bagaimana kemudian peran aktif masyarakat dan bagaimana kemudian masyarakat juga mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Jogja gitu ya. Dan tadi bersambung dari yang disampaikan oleh Pak Helmi juga bahwa tadi Jogja itu melting pot ya, asimilasi dari budaya modern dan budaya tradisional. Ini menjadi salah satu karakter di mana Jogja itu memiliki karakter inklusif. Yang ini sejalan dengan tren global. Yang eksklusif ditinggal, yang inklusif justru semakin populer. Dan Jogja, saya melihat kalau kita berpikir jauh dan besar, 20-30 tahun lagi, semangat Jogja ini akan terus menggaung dan dikenal di level internasional. Gitu. Justru dengan kekuatan dan modal budaya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, ini justru menjadi hal yang sangat positif bagaimana memposisikan Kota Yogyakarta di internasional. Baik, terima kasih Pak Hangga, Mas Helmi. Mungkin Pak Helmi, mohon maaf, mungkin kita break sebentar nih, nanti kita akan ngobrol lagi dengan tema diplomasi budaya, tentunya dengan hal yang lebih menarik lagi. Tapi jangan berat-berat ya. Oke. Sopo ngerti? Dek iki positif tanpa gejala. Anak ngono adekku tuh piye? Mas Yanto. Monggo. Sampean karantina 14 dino sik ya. Siapa RT? Ben aman, lan warga ki ora kuwatir. Iki ki omahku. Apa hak mungsir aku? Mergo kuwi to. Pokoknya aku ora setuju nek awake pindah ning Jakarta. Aku
Iku ya bojomu, Dik. Saya dalam Bincang Budaya, melaras ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Pak Hangga, Mas Helmi masih bersama kami. Jadi tadi sudah banyak hal disampaikan terkait dengan diplomasi budaya. Kita juga tahu bahwa Jogja ini sangat kaya, sangat luar biasa dengan kuliner ya, kuliner makanan-makanan. Kemudian saya juga hobi makan, Pak Hangga juga hobi makan, Pak Helmi juga hobi makan. Jadi saat ini setiap waktu kita mencari makan, makan ini tidak hanya fungsi untuk mengisi perut saja, tapi juga ternyata banyak tempat makan yang sangat luar biasa di Jogja ini. Tapi bicara tentang kuliner, bagaimana menurut Pak Hangga bahwa kuliner ini kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu dalam bentuk makanan atau kuliner yang khas ada di kota Yogyakarta, menjadi sebuah media dalam di dunia internasional, di kancah internasional untuk strategi diplomasi budaya itu sendiri. Sangat menarik Bu Yeti. Jadi memang kalau kita bicara kuliner, makanan itu memang salah satu bentuk simbol peradaban ataupun budaya di salah satu di dalam masyarakat dimanapun itu gitu. Dan ketika bicara kuliner Jogja misalnya, ada banyak studi kasus ya, ada banyak hal contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Misalnya membuat festival kuliner internasional dari Jogja gitu ya, diselenggarakan di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di berbagai negara gitu. Dan itu menarik minat masyarakat luar negeri untuk belajar tentang Jogja gitu. Oh, rasanya gudeg seperti ini. Oh, Kipo itu ternyata begini dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menjadikan diplomasi budaya itu kelihatan lebih mudah untuk kemudian diterima gitu oleh masyarakat, betul. Itu sebagai jalan pembuka ya, alih-alih ketimbang misalnya kita langsung bicara tentang makna budaya, filosofi dan seterusnya gitu. Tapi ketika memperkenalkan kepada masyarakat di luar Jogja dengan makanan, oh karakter rasanya ada yang manis, ada yang pedas. Itu menunjukkan dan itu bisa menjadi salah satu modal penting juga untuk memulai diplomasi budaya melalui kuliner. Oke, jadi ternyata kuliner ini juga efektif ya, sebagai salah satu media untuk bagaimana mengenalkan Jogja di dunia internasional, punya peluang ataupun posisi yang sangat menarik ya di kancah internasional. Pak Helmi punya hobi fotografi, ya kan? Dan sekarang juga menjadi profesi tentunya, bahkan menjadi duta salah satu produk ya. Dan kalau menurut Pak Helmi, bagaimana foto itu bisa juga menjadi merepresentasikan Jogja begitu di kancah nasional maupun internasional. Oke, cukup menarik tadi yang disampaikan Pak Hangga mengenai kuliner yang ada di Jogja. Tentunya kuliner-kuliner yang ada di Jogja ini akan sangat menarik jika divisualisasikan dengan baik melalui karya foto juga. Salah satunya food fotografi. Bagaimana teman-teman di Jogja akhirnya bisa memvisualisasikan dengan sangat menarik berbagai macam jenis makanan. Dari gudeg ya, terus makanan-makanan yang kayak kipo dan lain-lain. Itu cukup menarik ketika mereka membuat sebuah komposisi dalam sebuah foto. Itu baru di kulinernya saja. Belum lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Berbagai macam heritage yang ada di Jogja difoto dengan sangat menarik, kemudian diciptakan menjadi sebuah postcard, kemudian ada juga masuk di beberapa Instagram. Ini kan cukup menarik, menjadi sebuah konsep diplomasi budaya yang cukup menarik dalam konteks visual. Artinya di situ akan tumbuh berkembang sebuah karakteristik visual yang akhirnya membuat sebuah peradaban terhadap sebuah ekosistem yang ada di Jogja. Nah,
Kemudian yang cukup menarik adalah semua pengunjung yang datang ke Jogja, ya, kemudian mereka berselfie, walaupun sekarang harus pakai masker, gitu kan. Tapi mereka ini akan menjadi simbol aktualisasi diri, kemudian juga menjadi satu media promosi yang cukup menarik bagi rekan-rekan mereka yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini loh Jogja, ya kan. Walaupun ya itu tadi harus menggunakan masker. Sesekali dilepas kemudian dipasang lagi. Kalau kita mungkin bercerita tentang sejarah pewayangan, mungkin sosok yang paling berterima kasih saat ini adalah Cakil karena tonggosnya bisa ditutupi oleh masker gitu kan. Ya. Jadi bisa menyembunyikan sebuah identitas negatif yang akhirnya juga bisa membuat sebuah aktualisasi. Tapi jangan salah, justru ini kan merupakan sesuatu yang bisa jadi bukan negatif, tapi sesuatu yang menjadi kekuatan loh. Betul. Kadang sesuatu yang mungkin dianggap kelemahan atau kekurangan itu justru kekuatan bagi untuk konteks yang lain. Betul, setuju sekali. Seperti juga budaya kan, artinya bagaimana kemudian apa yang disampaikan Pak Helmi juga Pak Hangga gitu, artinya bahwa dari apa yang disampaikan tadi berarti kita memang benar-benar ya harus melibatkan peran aktif masyarakat untuk selalu menjaga, artinya melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di kota Yogyakarta ini khususnya. Nah, bagaimana sih cara yang terbaik menurut Pak Hangga nih dari sisi akademisi yang punya banyak konsep untuk kemudian secara efektif ini berlaku di masyarakat untuk kemudian proses pelestarian dan pengembangan budaya yang ada di Jogja ini berjalan dengan baik. Menarik Bu Yeti. Jadi kalau kita lanjutkan diskusi tentang tadi bagaimana kuliner bisa menjadi modal untuk melakukan diplomasi budaya, bisa dimulai dengan memaksimalkan kanal digital. Bagaimana media sosial itu sangat dekat dengan teman-teman milenial gitu ya. Itu bisa kemudian menjadi jalur bagaimana katakan ketika mereka sedang mengkonsumsi atau menikmati gudeg begitu, mereka abadikan itu dan mereka promosikan itu melalui media sosial dan sekarang begitu banyak respons, apalagi di tengah pandemi ya, kita mobilitas berkurang, perhatian terhadap media sosial itu menjadi semakin tinggi dan itu bisa disampaikan juga dengan bahasa tidak hanya bahasa Indonesia ataupun bahasa lain, tapi juga bahasa internasional, tidak harus bahasa Inggris ya. Bagi yang ingin diplomasi budaya di Asia bisa dengan bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin atau bahasa yang lain gitu. Yang itu kemudian bisa menjadi kanal untuk masyarakat, mahasiswa, generasi milenial lebih khusus ya untuk mempromosikan budaya Jogja melalui kuliner gitu. Jadi memang duta-duta artinya bahwa bagaimana generasi muda ini juga dioptimalisasi untuk ikut secara langsung gitu ya dalam untuk terlibat langsung untuk kemudian menjadi duta-duta budaya yang ada di Jogja begitu. Dan saat ini menurut Pak Helmi sendiri bagaimana sih proses untuk kemudian generasi muda ini juga bisa menjadi duta budaya secara efektif begitu di kondisi yang sangat terbatas saat ini. Artinya kan bahwa sekarang itu orang berpikiran wah hal yang jangka pendek kita lakukan aja kan harus apa ya dengan saat kondisi yang seperti ini, tapi bagaimana juga kan proses dari pelestarian dan pengembangan budaya itu juga tidak bisa lepas, artinya bagaimana kemudian tetap dilakukan. Nah, bagaimana kemudian proses ini bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi muda, Mas Helmi? Ini cukup menarik ya, dilema budaya, kemudian kondisi ekosistem yang ada di berbagai tempat di Indonesia terutama. Ini melahirkan banyak sekali influencer. Jadi para influencer ini bukan hanya menginfluence untuk dirinya sendiri, tapi juga bahkan mungkin untuk orang lain, bahkan untuk sebuah kota. Ya, kota yang kita sebut Jogja ini juga banyak sekali yang melahirkan influencer-influencer baru yang akhirnya diakomodir oleh semua pihak menjadi sebuah parameter bagaimana melihat sudut pandang Jogja dari berbagai macam perspektif. Ini cukup menarik ya. Jadi secara visual mereka mengaktualisasikan dirinya misalnya melalui Instagram atau Facebook atau yang lain. Sehingga apa? Yang terjadi adalah gambaran mengenai kota yang kita sebut kota Jogja yang penuh romantisme ini bisa dinikmatin oleh semua orang dari berbagai macam penjuru dunia bahkan. Ini cukup menarik. Nah,
Artinya bahasa visual yang memang bisa disampaikan dengan bijak oleh beberapa influencer di Jogja, ini menjadi sebuah magnet yang luar biasa untuk orang tetap mengingat Jogja dan merindukan Jogja, sekaligus ingin datang ke Jogja. Walaupun ya tentunya dengan batasan-batasan yang harus ditaati oleh semua pihak. Iya, jadi memang sebenarnya generasi muda juga sudah melakukan kegiatan tersebut ya, artinya proses untuk melestarikan dan mengembangkan budaya melalui digital yang teknologi yang memang saat ini menjadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semuanya begitu. Oke, sangat menarik ini pembahasan terkait dengan diplomasi budaya, tapi mungkin kita perlu jeda sejenak untuk melanjutkan di segmen selanjutnya. Iki utuh kedadian sing sepisan. Bapak ora pengin kedadian sing ketelu, kepapat, lan sak teruse. Mbak Gendis! Bu, Mbak Gendis wangsul! Nabi, lagi balik. Aduh Mbak, jalannya cilik. Wes, cilik protes-protes. Masuk cah kene kok ora ganggu. Kok ora kabar-kabar nek arep balik. Bapak mungkin ngarep-ngarep kowe terus lho, Nduk. Tambah ilmu. Ora kudu dadi kelangan sejatimu. Tapi nganu Pak RT, jane Jokowi kebangetan tenan Pak RT. Nek aku yo yakin, nek karepe Joko ku ya apik. Jagani keluargane. Rasa nyerak-nyerak. Marai virus. Mas. Joko, wis gelem nampa tamu kok? Ora nampa tamu. Diwoco wae. Iki mau ceritane dhek ngetok-tok kursi. Jare arep didol. Mbasan arep tak bayari kok. Malah lebok-lebokke meneh. Ya sak karepku wong kursi-kursiku dhewe kok. Ora metu-metu ora nyambut gawe babar blas ngono kan. Ket sak ploke corona jeblok kae. Wis ora tau metu saka omah. Nah, terus anak bojone iki arep mangan opo? Aku tak kerja wae. Piye, Mas? Ning Jokowi juga penyakit Dek. Terus arep koyo ngene tekan kapan, Mas? Saya dalam bincang budaya, ngelaras ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Menarik sekali Pak Hangga, Pak Helmi, apa yang kemudian kita obrolkan santai hari ini. Sampai kita kayaknya ini waktunya pengennya panjang banget ya. Cuman sebelum saya menutup obrolan kita pada sore hari ini, saya ingin mendengar bagaimana sih tanggapan Pak Hangga maupun Pak Helmi melihat era keterbukaan saat ini, yang tentunya hal itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, bagaimana melihat keterbukaan informasi, kemudian juga hal-hal yang kemudian sepertinya kok nggak ada saringannya lagi gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Hangga maupun Pak Helmi? Mungkin Pak Hangga dulu. Terima kasih Bu Yeti. Jadi ada mungkin dua hal. Yang pertama, dunia yang sudah global dan kemudian terbuka, tadi disampaikan oleh Bu Yeti, ini menjadi indikasi utama bahwa memang diplomasi budaya ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap negara, setiap bangsa untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya terbuka dengan nilai-nilai dari luar tradisi mereka, tapi juga mereka bisa tetap bertahan dan justru juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat lain dengan nilai-nilai tradisi yang mereka miliki. Jadi itu yang pertama, bahwa diplomasi budaya adalah sebuah keharusan untuk kita bisa bertahan. Gitu. Dan yang kedua menarik juga kalau kita lihat misalnya tadi disampaikan oleh Bu Yeti, bagaimana arus
informasi yang sedemikian banyak ya, itu membuat kita kemudian harus kembali mengkaji gitu ya, baik itu masyarakat, pemerintah tentunya, dan juga generasi muda secara khususnya, untuk kemudian tidak semua informasi, tidak semua pengetahuan yang kita dapat dari luar itu bisa kita langsung aplikasikan. Karena kita perlu memastikan bahwa ada nilai-nilai budaya yang kita miliki tanpa harus menjadi eksklusif untuk bisa kemudian berjalan bersama, tidak kehilangan jati diri sebagai orang Jogja, budaya Jogja gitu ya, yang kemudian itu bisa berjalan beriringan gitu, tidak antipati juga dengan budaya luar tentunya gitu, yang itu kembali ke pembahasan awal tadi sempat disinggung juga, kita kemudian bisa berasimilasi dan tidak kehilangan identitas budaya, Bu Yeti. Jadi diplomasi budaya sebuah keharusan dan kita semua bisa bergerak bersama, pemerintah bersama masyarakat, generasi muda, untuk kemudian memastikan bahwa budaya Jogja ini terus bertahan dan berkembang, terus lestari di masa depan. Oke, Pak Helmi. Ya, sebenarnya udah dibahas oleh Pak Angga sebenarnya. Tapi paling tidak begini, arus globalisasi serta apapun yang kita bisa terima, sekarang semuanya dalam genggaman. Di sebuah smartphone, kita bisa membuka apapun, menerima arus informasi apapun, bahkan pengaruh-pengaruh positif maupun negatif dari budaya-budaya luar, ini sudah dalam genggaman. Nah, ini pentingnya sebuah strategi diplomasi budaya. Artinya bahwa kita tetap harus memiliki identitas. Identitas serta karakter bangsa yang kita harus tetap gali, pertahankan, kemudian tumbuh, berkembang bersama ekosistem yang ada, ini tetap harus dipertahankan. Karena merupakan bagian dari bagaimana kita bisa mempertahankan karakteristik ini semua. Nah, itu sih kurang lebih dari saya. Ini bisa menjadi sebuah cara bagaimana kita tetap bisa menahan arus pengaruh-pengaruh dari luar yang memungkinkan kita akan tergerus jika kita tidak bisa berdiplomasi secara budaya. Iya. Begitu. Jadi ada dua hal poin penting di sini tadi yang disampaikan oleh Pak Hangga maupun Pak Helmi, bahwa bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri yang ada di masyarakat Jogja maupun masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana bahwa diplomasi budaya itu merupakan suatu keharusan gitu. Nah, ini tadi dua hal ini sangat penting yang memang kita harus lakukan begitu. Namun sebenarnya saya ingin mengulik lebih banyak lagi tentang diplomasi budaya ini, tapi karena waktu yang sudah sangat terbatas begitu, dan kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Hangga dan Pak Helmi, luar biasa, sangat menarik terkait dengan isu diplomasi budaya ini. Nah, terakhir kami ingin mendengar closing statement dari Pak Hangga maupun Pak Helmi. Silahkan Pak Hangga. Closing statement, dunia semakin global dan kita tidak punya pilihan kecuali untuk bisa menghadapinya dengan sikap terbuka, gitu ya, berpikiran terbuka, tapi tidak lupa dengan budaya yang kita miliki. Dan dari situ bagaimana cara memulai, tentu kita tidak bisa menunggu pemerintah, kita tidak bisa menunggu keluarga kita tidak bisa menunggu tetangga atau struktur lain dalam komunitas kita, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk bisa mempromosikan budaya kita, memastikan bahwa kita memahami dan melakukan internalisasi nilai-nilai budaya sehingga tadi disampaikan oleh Pak Helmi juga, kita tidak tergerus dengan pengaruh budaya luar, meskipun bukan berarti kita antipati dengan budaya luar. Saya kira demikian. Menarik. Pak Helmi. Ya, jadi pengaruh budaya luar ini kita tidak bisa pungkiri bahwa itu akan selalu ada, dan bahkan mereka akan berinovasi dengan berbagai macam bentuk budayanya masing-masing untuk bisa mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun satu hal yang harus kita perhatikan bahwa kita tetap harus bisa mempertahankan sebuah jati diri sebagai bangsa, sebagai orang Jogja, dengan karakter kita, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh budaya apapun. Begitu kurang lebihnya. Menarik dan luar biasa obrolan kita pada hari ini, Pak Helmi, Pak
Hangga, terima kasih sudah Terima hadir kasih, di Bu, rumah ya. kami Sudah di berkenan channel YouTube Dinas mengundang. Kebudayaan Kota Yogyakarta. Siap, ya. Semoga apa yang menjadi obrolan kita menjadi inspirasi juga untuk semua pemirsa Mudah-mudahan, dan ya. bermanfaat Amin. untuk masyarakat. Amin. Dan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen positif di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan kebahagiaan masa depanmu. Untuk itu, lakukan yang terbaik demi kecemerlangan masa depanmu. Salam budaya, lestari budaya.